Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Eda Maulidia, kakak dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Bimbingan dan Konseling. Sekarang gantian perkenalan. Perkenalkan, nama ulun Siti Fatimah. Dipanggil Fatimah atau Timah, kelas, kelas 12, sekolah di mana? di Mendua, Mendua. Hulu Sungai Tengah atau di Barabai. Oh, di Barabaynya. Oke, Dikira dia sama sekitar sini aja. ada Keseharian pian biasanya bapak aja di rumah. perubahan. Berapa? Sekolah online lah. Oke, online. Lewat Zoom kah atau kayak apa? Pakai WA di Classroom. Oh, di Classroom, di Google. Takana Zoom Biasanya kalau tugas-tugas di Classroom juga. ada pernah kayak kah ngumpul kayak ke sekolah kayak itu. Tergantung ibunya. Biasanya yang ngumpul tugas ke sekolah itu tugas apa? Amun semalam tuh fisika. Oh, pian IPA kah? IPA. Kebanyakan di aja di Classroom. Classroom. Biasanya Classroom tuh gurunya kan menjelaskan terlebih dulu atau kayak apa? Materi dulu, abis Guru itu yang ngirim lah. pelajari yang mana yang kada paham, bila kada paham takut akan. Oh, di Classroom itu dulu. Biasanya banyak lah yang kada paham gitu. Setahun kada paham. Setahun kada paham. Ngalih berarti lah kuliah sekolah online lah. Tugas numpuk, Banyak tugas. tapi hampir deh. Yang tadi kelas 12 12 berarti para ujian. Sudah. Bila ujiannya? Minggu tadi. Ini praktek aja lagi. Habis sekolah hendak nyambung kuliah kah atau apa? Kuliah insya Allah Di mana? di Politekes Oh, di Banjarbaru. Jurusan apa? perawat. Wah, perawat. Kenapa jadi anak perawat? Karena tahu ya, hendak Wanita lah kayak menyuntik lah, kayak melihat darah lah. wani, tapi setengah Kayak betul setengah. kayak takana wani, takana kada ngilu, takana tuh cuma lihat nang luka-luka tuh. Iya, kalau Joni lo biasanya melihat darah sedikit dia gitu lah. Selain berapa misalnya pian sekolah apa tuh ada kegiatan berapa aja? Bersimpul. Simpon. Selain itu Udah TikTok ya buka. men-scroll. Main TikTok juga lah. Main takana. Emak Tapi kada banyak, kata cuma lihat aja. jumlah hati. Pian punya saudara kah? Kakak? Kakak Berapa? 4. 4 Pian anak ke berapa? yang terakhir. Terakhir berarti kakak begawi kah, ada yang sudah nikah atau ada yang kuliah? Sudah semuanya nikah. Sudah semua. Diam di? Beda-beda. Ada yang di sini kah tidak? Kada. Berarti sisa pian aja di rumah lagi lah. Jadi kayak anak tunggal. Nyaman lah sorangan di rumah. Nyaman. Takana. Takana. Sancak disuruh-suruh kah? Bukan apa-apa. Karena misalnya pian kuliah, mengkos, kangen suasana di rumah kayak disuruh mama, makan lawan mama di rumah. Cerewet juga. Karena pas kuliah hendak mengkos kah? Mengkos. Kalau kawan kah kayak menyewa rumah. Kawan Kawan hendak Poltekes juga berarti. Jurusan apa juga? sama. Perawat juga. Perawat suatu gawian yang mulia, membantu. Abah begawi apa? Takana menyadap. Menyadap karet. Di mana? Di belakang masjid situ. Masjid di itu RT berapa? RT sana sini kan ada masjid lo parah sih Ada nggak? kesana pada ulun. Mama Nur sama Nyai. Nurih lawan menyadap sama lah. Menyadap tuh malah gula bang. Oh, lain mah anu karet. Nah lain yang kali itu mama. Pian bisa lah juga kayak mengganti kah? Paling amun menjual gatahnya tuh menjual aja mungkin amun mau ulah gula tuh palingan mengambilkan ini tuh Biasanya menjual kemana? Pandawa. Pandawan di sekitar sini aja berarti. Menjual biasanya
ini 17.500. Itu paling murah kan paling larang? Itu sekilo. Sekilo. Biasanya menjual sampai berapa kilo? 4, 5. Oh, itu sehari. Ada 2 atau 3. Oh, Ada banyak anunya apa banyunya tuh Oh, masih ada di dalam. yang karet tadi. Yang apa? Gula. Gula. Gula Jawa jadinya. Selain itu, kegiatan lain membantu Kuitan kayak menjual itu, apalagi? Itu tahu. Di tahu aja. Kayak apakah? Palingan disuruh ke situ ke sini, jangan nukar ini tuh. Suai lah menggani kayak petu ngalih kah? Supaya kayak apa sih? Supaya kayak anak karing kayak itu deh. Itu tuh caranya kayak apa menyadap gulanya? Dijerang. Kada dari pohon. Dipun. Atau juga nih sama anunya. Perso umpat tapi mah olahnya. Aman melihat aja tapi gak tahu kayak apa mana Pak. Prosesnya. Berarti naik ke atas pohon? Naik. Tinggi lah pohonnya. Tergantung. Ya pohon apa garang? Pohon hano lah. Apa ya bahasa Indonesia kada tahu. Pohon hano. Pohon apa yuk? Yang Pohon ulang hano kaling ya? tahu lah. Nah, Oh yang tinggi benar pohon itu. tapi itu tergantung pohonnya juga. Ada yang rendah. Gulanya tuh dapat di mana? Dari pohon hano. Oh ya kurang tahu. Biasanya di rumah menjarang lah. Itu banyunya warna apa awalnya? Yang di pohon tuh ada apa tuh namanya nih? Juruh aja. Juruh. Banyu juruh. Atau Kayak suah mendengar tapi kadingat itu dijarang sampai membengkak. Gitu. Supaya jadi gula tuh Pak. Kalau selama jarang tergantung api, bila apinya gana kayak nyarak kayak itu lakas, gulanya kayak lambat juga. Paling lambat berapa jam biasanya Menggula? Setengah jam. Wah, kurang lebih. Kakak lo dari prodi bimbingan dan konseling di sini, pian tahu lah tujuan kakak mendatangkan pian ke sini kayak itu nah. Kada tahu. Kakak di sini ingin menjelaskan terlebih dulu tentang konseling individual. Jadi konseling individual ini merupakan suatu proses hubungan seseorang konseli atau klien dengan orang lain yaitu konselor, di mana klien akan dibantu oleh konselor untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi masalah. Konseling individual ini yaitu pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Konselor akan berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien agar klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui metode tatap muka ini, dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dengan klien. Mereka membahas berbagai hal tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, pembahasan ini bersifat mendalam, menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan diri pian gitu nah, bahkan tidak menutup kemungkinan menyangkut rahasia pribadi pian, bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju. Nah, jadi lo di bimbingan konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian lawan asas alih tangan kasus. Jadi kakak anak menjelaskan dua butir asas di sini, asas kerahasiaan lawan kesukarelaan. Asas kerahasiaan menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Jadi pian tuh dirahasiakan karena kesapian apapun dirahasiakan kada bakal terbongkar gitu nah. Dalam
kewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan nih benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, jadi pian tuh sukarela hadir ke sini mengesahkan kesapian gitu nah, jadi pian sukarela gitu nah jadi pian itu ada pengalaman buruk kah dari sekolah kah atau punya masalah apa gitu Yang mana? pian bisa masalah kah punya permasalahan kayak masalah apa gitu nah Masalah jarang pang masuk ulangan, tapi ada sekali kayak bakawan kayak adu domba kayak itu, tapi kada adu domba. Siapa yang mau adu domba gitu? Yang kawan seikumnya kata Kawan pian, kawan akrab. Kenapa jadi atau kayak kata tahan aku jadi dikisahkannya kayak itu. Oh pian kayak curhat kedua, habis itu dia pulang kami merasa tuh kayak curhat kan berlima. Yang masalahnya ini seikong kayak ini kayak ini si A tuh kayak itu aja. Habis itu menulun nih misalnya ke si anu tuh kayak itu berkisah, nanti inya tuh berkisah juga. Habis itu inya tuh kayak mengisahkan kami lain kayak itu kayak inya tuh mengisahkan kami nah mengisah nang si A tadi, padahal inya tuh mengisah juga kayak itu nah. Jadi anggapannya tuh salahnya tuh kayak kami, aman inya tuh salah tapi inya nang memadai, inya nang baik ya kayak baik itu di mata. Habis tuh kayak minta maaf semuanya beragapan gitu nah, minta rela habis tuh baik kan ay Bakalan permasalahan misalnya kayak berkumpul-kumpul banyak itu napin kayak ada rasa canggung kah, supan atau kayak istilahnya kada percaya diri lah kayak itu nih. Amun kawan yang berlima tuh ada biasanya yang amun yang lain tuh nya di kelas tuh kayak begeng gitu. Jadi pun kayak ke kelompok lain canggung aja tapi kayak dibawa aja santai aja. Misalnya kayak sebelum sekolah online lah, adakah kayak di sekolah tuh kayak apakah disuruh guru maju gasan kayak apa kayak itu nah? Ada. Kayak apa perasaan pian waktu disuruh? Deg-degan. Selain deg-degan, Kelitiran. Panas dingin. Berarti orangnya kan percaya diri lah. Tapi mau maju apa nih pan tapi biasa hara kayak itu. Maju kayak menjawab soal kayak itu kan. Misalnya kayak biasanya sekolah tuh di sekolah menjawab soal maju disuruh guru lah. Adakah ada sih kayak presentasi kah? Ada. Presentasi biasanya mata pelajaran apa? Kebanyakan itu bahasa pemasuknya semalam tuh presentasi terus gitu orang hadis satu bab tuh satu kelompok kayak itu. Habis itu SKI yang bukan agama kayak itu amun yang bukan IPA yang itu ada berkelompok. Berarti itu kayak makalah diolah makalah PowerPoint. Biasanya pian kayak suara rapat gitu nah, rapat besar acara apakah mungkin ada suara Ada 4. kenapa ada 4 lain anggota kalau pian kada kayak modal kayak kada percaya diri kayak itu nah 4 kayak acara-acara kayak itu kada kayak misalnya 4 bun OSIS aja kan kada anggota OSIS jadi kada 4 anggap anggota aja warga aja situ. Oh kayak modal lain anggota inti lah gitu lain OSISnya. Kenapa kada hendak masuk OSIS? Sopan semalam tuh kayak masih siapa yuk tapi kenal banget di situ kada tuh masuk tuh sopan masih berdiam pa nih kelas tuh kurang percaya diri tadi lah sampai ini ay. Selain itu kada percaya diri karena apa? Itu aja. Kalau ada lagi misalnya apakah kayak suara kayak 4 lomba-lomba? Ada. Kenapa kada hendak? Adalah kayak disuruh guru. Enggak. Ini kayak palingan lomba
lomba kayak apa tuh, pas meeting, lomba 17-an gitu. 4 lah. 4 deh. Apa tuh? Kayak apa lombanya? Estafet. Estafet tuh kayak Estafet balon rasanya semalam tuh. bawa balon, kayak pembawanya. Buka sama kawan-kawan. Oh, bersambukan. Belakang lah. Tadinya pokoknya mau kada muka atau belakang. Habis itu main asen. Itu bang. Nanti kalau kakak misalnya lomba lawan kawan, sorangan Mau serangan asa kada supan. diliati. Heeh. Amun bakawan kau aja. Terus adakah lagi selain itu pian kan kurang percaya dirinya pernah karena apa lagi? Apa nih? Kalau isupan karena apakah? Supan. Misalnya pian berpenampilan tuh nah, misalnya bajunya apakah supan lama kayak? Supan karena kagenelen, supan kehalusan, supan juga. Memilihlah dalam mencari baju supaya terlihat baik penampilan. Misalnya keluar rumah baju daster aja supan loh. Tergantung bila keluar mah maco kayak daster. Selain itu dalam hal segi apa? Dalam lingkungan sekolah itu nah ada kurang percaya diri apa lagi? Lalu Di hadapan banyak orang. Kayak kakak kelas kah atau adik kelas kah kayak itu. Kenapa lawan adik kelas jadi kurang percaya diri? Asa kayak apa kah? Padahal ibaratnya lo kayak tuh hapian gitu. Kenapa? Aduh, asupan kah? Kenapa jadi supan? Ini kan tahu juga. Emang dari dulu kah ini kurang percaya diri atau? Tapi bila berkawan bisa menyupani bang. Kenapa jadi menyupani? Kayak ada lebih ingat ya karena Begayaan. begayanya ketinggi ada ingatan lagi. Kayak apa tertawa nyaring kah apa? Lupa dari nyaring juga kayak gitu. Selain itu Karena membuli orang. Ian juga membuli lah. Kayak apa membulinya? Kayak bersambetan gitu, nah sama-sama pada bersambetan. Habis itu yang disambat itu Sarika? Ada sama aja pada membuli. Sama Begayan aja gitu lah. Soalnya kawan pian tuh tersinggung kayak kata-kata pian kah apa? Ada tahu pan tersinggung tapi kayak depan tadi tersinggung tahu di dalam hati. Sama Evan juga tahu tersinggungnya tapi dalam hati aja. Pian kurang percaya diri tadi kayak lewat di depan orang banyak, itulah kayak maju presentasi. Yang maju presentasi biasanya pian cara mengatasinya ada percaya diri itu kayak apa? Kayak misalkan pak giliran ulun anu aja kayak santai nyaringi Belum kenal biasa. ada pakai ini aja Biasa kan. sudah gitu. Terus bergantian kurang percaya diri presentasi, cara mengatasinya tadi tahu juga kalau Ipian tuh berolah kayak apa, meyakinkan diri aku bisa jangan gugup harus percaya diri gitu. kan kayak tenang kayak tepang karena kawan deh anyway gitu dulu. Tapi biasanya lo semakin kita tuh gugup, semakin kita tuh kayak kan bisa menjelaskan, bisa gitulah. Semakin harap tuh semakin asalkan tapi depan gitu. Semakin gugup lah ini jadi kayak semakin bisi perasaan takut gitu, nah takut salah menyampaikan lah apa kayak itu, gitulah. Berarti Pian kurang percaya diri gitu. Maka ada mempunyai teknik dasar menyelesaikan kayak masalah pian kurang percaya diri lah. Tapi di pertemuan kedua pian itu kita boleh perjanjian kapan pian bisanya kayak itu. Biar aja Esok bisa jam habis zuhur. Jadi kita mempunyai kesepakatan waktu pertemuan kedua besok jam 2 habis zuhur.
Sekian pertemuan pertama. Kakak minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita tinggal pulang lah ulasan proses konseling kita yang pertemuan kedua ini. Jadi kakak hendak mengulang sedikit tentang permasalahan yang sedang pian alami. Apa masalahnya yang pian alami? Supan di mana tuh supan, banyak orang supan juga. Itu kayak bakawan tuh supan. Jadi supannya yang hanya kenal aja, namun sudah lawas kurang. Begitu. Terus yang pian-pian yang lagi presentasi belum terkait lagi. Presentasi supan juga masih hara-hara itu ragu. Takutan tapi Itu amun bakawan tuh tak kurang juga, amun serangan tuh masih kurang gitu. Ada dari percaya. tetap percaya diri. Jadi masalah yang tadi kurang percaya diri lah, kurang percaya diri. Jadi dari yang permasalahan yang alami lo, kakak dapat salah satu pendekatan yaitu pendekatan Gestalt. Tahu lah pendekatan Gestalt? Jadi kakak jelaskanlah pendekatan Gestalt di sini adalah bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan kehidupan sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya. Individu membentuk berbagai cara menghindari masalah dan karenanya menemui jalan buntu dalam pertumbuhan pribadinya. Jadi pendekatan Gestalt ini tuh menyajikan intervensi dan tantangan yang diperlukan yang bisa membantu individu memperoleh kesadaran sambil melangkah menuju pemanduan dan pertumbuhan. Dalam pendekatan Gestalt ini ada salah satu teknik yaitu teknik kursi kosong. Jadi kakak jelaskan dulu lah, teknik kursi kosong di sini merupakan teknik permainan peran di mana konsuli pian itu memerankan diri pian sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadian sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Teknik kursi kosong sebagai alat biasanya digunakan untuk membantu konsuli dalam memecahkan konflik-konflik interpersonal seperti kemarahan pada seseorang, merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Nah, jadi kakak hendak pian yaitu supaya pian tadi lo kurang percaya diri. Habis itu duduk ke kursi kosong tadi sebagai pian yang percaya diri. Boleh contohkan lah. Coba pian jadi yang pian dulu kurang percaya diri tadi, duduk dulu di sini. Duduk. Pian bukan dari kenapa aku menjadi kurang percaya diri kayak kenapa? Karena beliau duduk nih kurang percaya diri, simpan terus karena lebih percaya depan. Kamu pilihnya. Nah, jadi terus kan pindah ke kursi sebelahnya pian yang percaya diri gitu nah. Pindah kan? Kita jadi pian yang percaya diri gitu nah, pian bisa pokoknya. Saya bisa jadi abdi sepan supaya percaya diri, melewati masa-masa sepan tuh harus kalah. Jadi pian harus yakin pian tuh bisa, pian tuh percaya dirinya tinggi, pada lagi kayak sukan pokoknya pian bakawan lawan orang hanya tuh jangan kayak sukan kayak nggak biasa aja. Pian maju presentasi pian tuh harus bisa gitu nah, hilangi rasa gugup sedikit demi sedikit sebelum maju presentasi. Pian tuh harus kayak udah ujuk-ujuk dulu, harus mempelajari yang materinya lebih yang utama lo. Soalnya kalau pian kadang mempelajari materinya dari awal, pian tuh maju pasti makin gugup kayak itu nah. Jadi tanamkan dalam diri pian tuh harus mempelajari materinya dulu kayak itu.
lawan rasa gugup pian tuh nah, aku bisa, aku kada boleh kayak ini terus kok, kayak itu. Ya, udah. Biar sudah tahu lah, jadi pian yang apa, percaya diri tadi. Kayak apa rasanya misalnya pian tuh jadi orang yang percaya diri. Bangga, hati suka bangga supaya pede gitu Pak. Jadinya lebih nyaman gitu lah, percaya diri tinggi lah. Anak bapak apa aja nyaman, kali suka lagi gitu, nah pada jadi orang dudukan lagi. Komunikasinya nyaman. Iya, komunikasinya nyaman. Terus ada lagi, jadi biar tahu lah akibatnya misalnya rasa kurang percaya diri pian tuh masih ada di dalam diri pian, tahu lah akibatnya apa? Akibatnya yang berlawanan yang jadi pian percaya diri tadi nah jadi buruk loh, kayak itu apa lah ada. Jadi pian tuh harus percaya diri, jangan lagi supan. Yang satu harus percaya diri. Bisa ada? Insyaallah bisa. Insya Allah terapkan di dalam diri pian. Bisa. Aku bisa. Ya. Jadi intinya satu aja tadi, pian itu harus jangan jadi orang penyipan. Itu aja satu. Ada lagi kah yang hendak disampaikan? Ada. Jadi ini pertemuan kedua lah, kita olah lagi kesepakatan dasar pertemuan ketiga. Kira-kira pian kapan bisa ini? Kalau esok jadi kakak makasih banyak yang sudah hadir lagi di pertemuan kedua ini. Kalau ada salah kata dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi hari ini proses konseling yang terakhir, yaitu perenung. Kakak hendak minta kayak penjelasan dari pian menceritakan dari awal pertemuan kita pertama sampai terakhir hari ini. Perasaan pian kayak apa? Ya, senang bertemu kakak. Kawan curhat masalah ada percaya diri ulun, tapi sopan gitu. Itu kayak itu Akhirnya lega. Lega. Masalah sopan tuh terserang sudah percaya diri aja lagi, tapi masih ada sedikit kan sepenuhnya. Apa yang penting pian sudah berusaha kayak nah, yang penting ada aja perubahannya. Harus diterapkan di kehidupan pian sehari-hari. Ada untungnya kada? Percaya diri kan tinggi kada lagi kayak dulu, ada untungnya ada. Jadinya baik kada? Baik gasan diri pian salah. Jadi si Jepang semoga pian kawan menerapkannya tugasan kena-kena kada kena, jangan lagi berubah kembali ke awal pian beda lah apalah. Pokoknya di dunia ini jangan ada kata aku tuh kalau harus pede. Iya, harus bisa pokoknya. Mungkin kan ya? Mungkin bisa lah. Jadi kalau misalnya pian ada apapun, masalah apapun, kau aja datang ke kakak, bukan saja ke kakak kayak itu nah. Jangan supan-supan. Misalnya anak mencet, anak menghubungi, silahkan karena kakak. Oke. Jadi sudah berakhir proses konseling kita sampai hari ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dari pertemuan pertama, kedua, sampai hari ini ketiga. Kakak minta maaf benar kalau selama konseling itu ada kata-kata yang kurang enak kah, atau ada kata-kata yang kurang mengerti dari kakak sekarang. Mohon maaf. Kalau kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.